Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ijar. Perkuliahan hari ini membahas tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita memulai perkuliahan, lebih baiknya kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita berharap musibah corona cepat hilang, cepat punah, dan kita bisa normal masuk seperti biasa, tatap muka di kampus, dan mudah-mudahan yang sakit seorang orang tua, sahabat, teman, keluarga, dosen, guru, dan seluruh rakyat Indonesia mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, dan semoga juga perkuliahan Anda semua dosen pada saat belajar daring di rumah masing-masing mendapat hasil yang bagus, nilainya diberikan kemudahan dalam belajarnya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dipersilakan. Selesai, terima kasih. Apa kabar seluruh mahasiswa? Saya yakin insya Allah Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berharap tetap fokus belajar di rumah masing-masing dan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan supaya kita diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas belajar di rumah masing-masing. Sebelum saya memperkenalkan pertemuan ini atau perkuliahan ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya Muhammad Jarkasi, dipanggilnya Pak Ijar, India, Jakarta, Alfa Romeo. Jadi Pak Ijar boleh pakai Z, boleh pakai J. Saat ini kita membahas tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Saya yakin seluruh mahasiswa sudah memahami atau paham dengan materi ini, walaupun beberapa ada yang perlu dikoreksi dalam arti mendapatkan ilmu tambahan dari apa yang Anda sudah baca. Di antaranya di sini membahas tentang manajemen umum, manajemen SDM, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia versus personalia, manajemen sumber daya manusia di hospitality industry. Kenapa dikatakan 4 komponen ini sangat berkaitan dengan semuanya? Karena semuanya adalah manajemen. Kenapa manajemen? Karena di dalam suatu kegiatan pastinya ada bentuk hal-hal yang harus dimanage dalam bentuk yaitu kegiatan apapun. Untuk lebih lengkapnya kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita memulai lagi, di sini ada tujuan instruksionalnya atau TIU. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia di perhotelan. Jadi tujuannya berarti Anda mendapat ilmu mata kuliah ini pastinya untuk manage sumber daya manusia di perhotelan sesuai dengan standar internasional. Tujuan instruksionalnya atau khususnya TIC, setiap mahasiswa mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia di perhotelan sesuai dengan standar internasional, mampu menganalisa jabatan sesuai kebutuhan perusahaan, mampu mengelola sumber pengadaan tenaga kerja dan benar, mampu melakukan prosedur pengadaan tenaga secara benar, mampu melakukan cara peramalan kebutuhan SDM, mampu melakukan cara analisa kebutuhan SDM dengan benar, mampu melakukan proses pengadaan dan seleksi karyawan, mampu menerapkan program pengembangan dan mampu membuat perencanaan dan menganalisa tentang promosi dan mutasi. Berikutnya, mampu merencanakan dan menganalisa program kompetensi, mampu membuat perencanaan dan menganalisa pemberian karyawan, mampu membuat dan menganalisa program pelepasan tenaga kerja.
Dari tujuan ini pasti 12 komponen TIK ini sangat penting buat seluruh mahasiswa pada saat nanti setelah perkuliahan bisa mendapat hal-hal yang bermanfaat untuk Anda setelah lulus atau setelah kuliah ini. Pastinya Anda mempunyai suatu ide ingin membuat suatu bentuk event atau perusahaan atau organisasi dan sebagainya, atau Anda ingin buat suatu wirausaha, pastinya di sini Anda harus memiliki dan sebagainya 12 komponen ini. Kita lanjut di dalam pengantar manajemen sumber daya manusia. Di sini menjelaskan bahwa secara umum kompetisi global dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, membawa implikasi dampak. Kenapa dampak dalam kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik, sosial, budaya, transformasi ideologi. Jadi kompetisi global di sini manajemen sumber daya manusia. Pastinya bagaimana nanti Anda sebagai mahasiswa yang membuat suatu bentuk hal di suatu perusahaan dan sebagainya, atau hotel atau dan sebagainya, di mana Anda ada hal-hal yang pastinya ada dampak dalam kehidupannya. Dampak di sini bisa arti positif dan negatif, tetapi kita mengharapkannya dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini pastinya ada dampak positif untuk kebaikan semuanya, dalam baik hal bisnis, dalam baik hal positif, sosial, dan sebagainya. Hospitality industry di Asia dan Indonesia. Pembangunan dan pengembangan bisnis dalam hospitality industry mengalami kemajuan yang pesat, khususnya bisnis perhotelan di Asia Tenggara. Kenapa? Dikarenakan bisnis hotel di Indonesia sangat banyak dan sangat berkembang bagus. Kenapa? Di tempat-tempat industri atau tempat-tempat objek wisata, tempat-tempat destinasi, disitulah mulai pertumbuhan bisnis hotel, yang dimana bisa tourism, menginap, berlibur, dan sebagainya, yang artinya untuk menambah pastinya kunjungan wisata dari tahun ke tahun semakin meningkat, atau tourism dan sebagainya. Dan selain itu bisa menjadi pertumbuhan di lingkungan sekitar adanya hospitality industry. Lalu keterkaitan dari dua ini, kompetisi global dan hospitality industry di Asia dan Indonesia, pastinya berhubungan dengan manajemen SDM. Kenapa? Karena membutuhkan pemahaman proses manajemen sumber daya manusia yang dalam praktiknya selalu terpakai. Artinya praktiknya selalu terpakai, berarti apa yang Anda dapat dari perkuliahan ini Anda lakukan langsung atau praktikkan langsung di lingkungan sekitar pada saat nanti sudah masuk ke dalam bagian industri, baik hotel, baik perusahaan, atau baik Anda nanti punya wirausaha travel dan sebagainya. Itu menjadi bagian penting. Lalu sejarah manajemen sumber daya manusia, di antaranya tenaga kerja sebagai faktor produksi, di mana sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati, atau disamakan sebagai faktor produksi. Dikarenakan manajemen sumber daya manusia ini tenaga faktor yaitu sangat penting. Kenapa? Pada saat Anda mengalami perusahaan yang sangat berkembang dan sangat bagus, otomatis produksi Anda di mana semakin pula melihat hasil produksinya bagus karena sesuatu manajemen yang baik, pelayanan yang baik, cara kerja yang baik, dan akhirnya orang akan menilai perusahaan, travel, hotel, dan sebagainya bahwa punya Anda baik dalam segi apapun. Lalu berhubungan dengan tenaga kerja sebagai sumber daya
penggerak. Kenapa? Sumber daya manusia di mana pemuda dan mahasiswa sebagai penggerak motor pembangunan nasional dipandukan aspirasi, peranan, dan kepentingannya dalam kegiatan selalu pembangunan bangsa. Jadi tenaga kerja sumber daya ini menjadi penggerak atau motor atau daya pacu untuk pembangunan nasional yang berkembang atau yang semakin baik karena mempunyai inspirasi atau aspirasi, ide, gagasan yang akhirnya untuk kemajuan kepentingan bangsa dan lingkungan sekitar. Pada saat Anda sudah mendapatkan sesuatu ilmu yang diraih dan lalu dipraktikkan di dalam kegiatan perhotelan, travel, dan sebagainya. Seperti halnya saya, contoh, saya mempunyai travel haji umroh. Pada saat saya mempunyai travel haji umroh, walaupun di dalam travel saya ini saya cabang kantor pusatnya di daerah Tangerang, saya cabangnya Jakarta, di mana saya dengan tim manajemen membuat suatu hal di mana seseorang senang dengan pelayanan yang saya berikan, dalam arti manajemennya bagus. Disitulah nanti orang akan menilai, oh ternyata cara memanage sesuatu hal yang Anda lakukan berarti berguna untuk orang lain dan sebagainya. Lanjut, perkembangan manajemen sumber daya manusia, masalah ekonomi sosial. Di sini dalam hal banyak faktor, artinya banyak faktor, baik dalam ekonomi, baik dalam sosial, baik dalam politik, yaitu pada abad 20. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah ekonomis, politik, dan sosial. Pastinya perkembangan di sini banyak faktor yang ada efeknya buat semuanya, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial. Kenapa? Seperti halnya Anda nanti membuka perusahaan yaitu hotel, industri hotel, di mana Anda bisa menyejahterakan lingkungan atau rakyat yang ada di sekitar. Sedangkan ekonomi, pastinya dengan Anda memanage dengan baik manajemen sumber daya manusianya, pastinya pertumbuhan ekonomi juga sangat baik. Baik pun juga politik dan sebagainya. Nah, di sini ada manajemen sumber daya manusia yang menjelaskan bahwa menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Kenapa? Karena berhubungan atau korelasi antara manajemen yang Anda lakukan sebagai peranan khusus dalam meraih sesuatu yang Anda lakukan di home industry atau hospitality industry, baik organisasi dan sebagainya, pastinya ada tujuan yang terbaik dalam hal manajemen sumber daya manusia, supaya orang bahwa melihat perkembangan dan sebagainya yang Anda lakukan ini menjadi baik. Di sini ada workforce and demographic trends, di mana trend affecting human resource ada beberapa faktor, di antaranya trend demografi atau demographic trend, generation, lalu retirees, dan non-traditional worker. Di sini ada kutipan yang sumbernya yaitu menjelaskan bahwa workforce and demographic trend. Jadi tren demografis di sumber daya manusia banyak hal, yaitu ada generasi, demografi trend, retirees, dan non-retiree worker. Nah, jadi seluruh mahasiswa nanti akan mendapat hal-hal yang terbaru tentang sumber daya manusia, di antaranya 4 komponen ini. Nah, di sini ada manajemen proses, di mana manajemen proses menurut Griffin ada planning, ada organizing, actuating, controlling, dan goal. Nah, kelima komponen ini semuanya adalah proses di mana sampai akhirnya yaitu goal.
puncaknya. Kenapa puncaknya goal? Berarti sesuatu yang Anda lakukan dari konsep pertama kali planning, organisasi yang bagus, actuality yang baik, controllingnya dalam evaluasinya baik, pastinya di akhirnya yaitu goal. Goalnya maksudnya apa? Goalnya menjelaskan bahwa apa yang Anda lakukan dalam suatu hal pastinya akan mendapat hasil juga yang terbaik. Lalu berikutnya, di sini ada problem solvingnya dan communicatingnya. Nanti Anda bisa lihat kembali di bahan-bahan yang lainnya. Pengertian sumber daya manusia, sesuatu yang berhubungan dengan kualitas atau potensi yang dimiliki manusia. Jadi kualitas orang itu sendiri pada saat Anda mendapatkan suatu hal yaitu manajemen, pastinya akan kelihatan kualitas yang baik dan Anda raih atau yang Anda dapat pada hal-hal yang diketahuinya. Sesuatu yang berhubungan dengan kualitas atau potensi yang dimiliki oleh manusia, di mana potensi manusia dibedakan dalam dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan berhubungan dengan gizi, kesehatan jasmani, dan aspek kualitas non-fisik. Kalau yang tadi jumlah atau fisik, kalau yang kedua adalah non-fisik, semua kemampuan, keterampilan, kecakapan, penguasaan iptek. Nah, dua komponen ini pastinya ada kualitas yang dimiliki oleh manusia, baik dalam jumlah atau fisiknya, kesehatan jasmani. Yang berikutnya adalah kemampuan. Jadi pada saat Anda mempunyai home industry dalam arti hospital industry, travel, hotel dan sebagainya, disitulah Anda ketahuan mempunyai keterampilan, keahlian, kecakapan, dan penguasaan iptek. Di zaman sekarang, apalagi zaman now, mempunyai sesuatu hal yang mempromosikan hospital industry terkenal dikarenakan karena ipteknya, yaitu aplikasi yang online. Jadi orang akan mengetahui hotel Anda karena pelayanannya bagus, manajemennya bagus, dan banyak yang dikunjungi oleh tourism. Pastinya dengan aplikasi itu memudahkan orang pada saat ingin berlibur atau kunjungan, akhirnya memilih tempat Anda atau hospitality industry. Di sini ada proses manajemen sumber daya manusia, diantaranya Human Resource Management (HRM), ada acquisition, training, operational, convention, labor, health and safety, fairness. Jadi Anda tinggal melihat bagaimana keterkaitan dari sumber daya manusia yang pastinya ada proses-proses yang akan Anda lakukan dalam suatu hal hospitality industry, karena ketujuh komponen ini sangat berhubungan semuanya dalam hal manajemen sumber daya manusia, yaitu prosesnya. Nah, di mana manajemen personalia berawal dari karyawan, merekrut, melatih, mengelola, gaji, kontrak karyawan, menjelaskan harapan organisasi, reaktif. Sedangkan manajemen sumber daya manusia berawal dari kebutuhan organisasi, mencakup sistem yang lebih luas, berorientasi pada komitmen, dan proaktif. Jadi manajemen personalia dan manajemen SDM sangat berhubungan, walaupun ada yang dibedakan. Di antaranya kalau manajemen personalia yang tadi bisa berawal dari merekrut, misalnya kayak Anda nanti sebagai personalia merekrut karyawan, lalu gaji, kontraknya, lalu menjelaskan harapan organisasi perusahaan Anda dan sebagainya. Sedangkan manajemen SDM tidak ada hubungannya dengan gaji, tetapi dia mencakupnya sistem yang lebih luas, seperti misalnya bagaimana nanti Anda bekerja di perusahaan itu menjadi baik dalam hal profesional dan sebagainya. Nah, di sini ada diskusi yang pertama, kerjakan di lembar kerja tersedia lihat di halaman 66, dikumpulkan di pertemuan kedua. Kenapa? Karena nanti kita akan bentuknya diskusi dan sebagainya untuk saling memahami dan saling mengerti apa tentang tugas dan teori ini.
Saya yakin seluruh mahasiswa sudah memahami. Dengan catatan Anda harus mencari sumber tambahan baru, yaitu jangan dari saya saja, boleh mencari sumber tambahan dari buku atau internet atau jurnal supaya Anda lebih paham dari materi ini dan tugas ini. Karena ini sudah berakhir, di sini ada diskusi, ada tugas, silakan Anda kerjakan dengan baik. Tetapi ini kalau tugasnya dikumpulkan di pertemuan 3. Nah, jadi kalau yang ini di pertemuan kedua kita diskusinya. Saya yakin seluruh mahasiswa bisa mengerti, bisa paham, walaupun kita belajar daring di rumah, dengan catatan bisa lebih baik lagi belajarnya karena mendapat sumber tambahan lain di luar. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal doa, di akhirnya doa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan menjadi hal yang penting buat Anda semuanya menjadi orang sukses. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan.